Sampai mana? Nanti sudah ada sampai yang terakhir ya, akhir. Siapa yang suku pakai yang ini bagus, lebih besar hurufnya. Yang pertama agak kecil apa? Pemuda kecil apa? Ibu-ibu barangkali apa? Dibuka halaman 13 mungkin ya. Asma'ul firqah najiyah wa ma'naha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat azzakumullah, kita melanjutkan mengkaji risalah atau kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala. Kitab ini berisikan tentang 9 pokok, 9 prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditambah dengan pembukaan dan penutupan. Jadi ada mukadimah, kemudian nanti di akhir bahasan ada penutupan. Kita masih di mukadimah, sekarang masuk ke judul yang baru di mukadimah di halaman 13 bagi kitab yang baru, yaitu judulnya Asma'ul Firqatin Najiyati wa Ma'naha. Asma, nama-nama, al-firqah, kelompok, an-najiyah yang selamat, wa ma'naha, dan maknanya. Artinya nama-nama lain dari golongan yang selamat. Di antara nama lainnya adalah Ahlus Sunnah. Nama lainnya Al-Jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Ahlul Hadis, atau Ahlul Athar, atau Salafi. Atau Salafi dinisbatkan kepada salaf, maksudnya pengikut para salafus salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Sudah ada judulnya Asma, nama-nama al-firqati. Bacanya bukan furqah. Kalau furqah perpecahan, kalau firqah artinya golongan atau kelompok. Asma'ul firqatin najiyah, najiyah yang selamat. Makna selamat yakni selamat di dunia dari kesesatan, dan selamat yakni di akhirat dari azab, dari siksa. Karena di akhirat manusia dua saja. Ada yang ahlu as-sa'adah, golongan yang bahagia, dan ada ahlu syaqawah, golongan yang celaka. Dua saja. Ahlul jannah atau ahlul neraka atau ahli surga. Berkata Syekh Hafizahullah, lama kanat hadhihi al-firqah, ya al-firqah salimah min ad-dhalal, manakala firqah atau kelompok ini adalah kelompok yang selamat dari kesesatan, min ad-dhalal, maka tatallaba al-amru ma'rifata asma'iha, maka suatu yang menjadi keharusan dalam perkara ini untuk mengetahui asma'iha, nama-namanya. Wajib kita tahu karena kita ingin selamat, karena kita ingin termasuk daripada golongan itu. Yang kata Nabi, golongan yang selamat hanya satu saja. Ya. Ketika Nabi mengatakan kelompok umat ini akan berpecah belah kepada 73 golongan, yang 72-nya di atas kesesatan,
satu yang selamat, maka tentu kita ingin tahu apa ciri-cirinya golongan ini, bagaimana prinsip-prinsipnya golongan ini. Liyuqtada biha, agar kita mengikuti mereka atau mengikutinya. Falaha asma'un 'azimah, maka kelompok yang selamat ini memiliki nama-nama lain yang agung, yang mulia. Jadi namanya itu tidak disandarkan kepada nama orang, ya, atau kepada nama kejelekan, kesesatan. Beda dengan golongan-golongan ahli bid'ah, disandarkan kepada orangnya, seperti Jahmiyah. Golongan Jahmiyah disandarkan kepada Jaham bin Safwan misalnya, atau golongan yang menyeleneh dalam takdir, dalam qadar, dinamakan golongan qadariyah misalnya. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, golongan yang selamat, dia tidak dinamakan dengan nama-nama yang disandarkan kepada manusia biasa atau kepada kejelekan, keburukan, kelakuan, perbuatan seperti khawarij. Ya, nama khawarij disandarkan kepada perbuatannya yang buruk, yaitu khuruj, memberontak, membangkang kepada penguasa yang muslim. Adapun ahli sunnah, falaha asma'un 'azimatun tumayyizat biha min baini sa'iril firaq, yang istimewa, yang lain memiliki karakter yang baik dibandingkan dengan sa'iril firaq, bandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang menyimpang. Jadi ternyata ahli sunnah wal jamaah itu juga kelompok sama halnya ahli bid'ah itu disebut kelompok. Ahli sunnah pun ya kelompok, tapi kelompok yang selamat, kelompok yang benar. Penamaannya pun penamaan yang berdasarkan syariat, bukan penamaan disandarkan kepada nama tokoh tertentu, dan tidak punya pimpinan, ya, imamnya kecuali ya satu saja, Rasul. Kemudian mungkin cabangnya di mana-mana, misalnya tidak ada benderanya dan tidak ada kartu anggotanya, ya, tidak ada iuran wajibnya kecuali zakat saja. Ini kelompok yang selamat. Wa min ahami hadhil asma wal alamat, dan di antara nama-nama dan tanda-tanda yang paling penting, yang paling menonjol, annaha al-firqatun najiyah wa ta'ifatun mansurah. Di antara nama yang paling penting apa? Di antara nama yang paling menonjol adalah al-firqah an-najiyah, kelompok atau golongan yang selamat. Dan ada lagi nama lainnya at-ta'ifatu. Ta'ifah juga sama artinya kelompok, yang sama dengan al-firqah. Al-firqah itu sama dengan at-ta'ifah. At-ta'ifah al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga berdasarkan hadis. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tazaluna min ummati dhahirina mansurina, senantiasa akan ada dari golonganku, dari umatku sekelompok kaum, golongan yang ditolong, dimenangkan oleh Allah. Maka disebut akhirnya ta'ifah mansur, golongan yang ditolong. Ahlus sunnati wal jamaah, yaitu juga disebut ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, sifat atau nama ahlus sunnah wal jamaah ini pada ngaku semua orang. Padahal yang menjadi standar barometer itu bukan pengakuan, tapi apa? Hakikat. Ya, hakikat. Ngaku ahlus sunnah bukan ditinjau dari zahirnya atau pengakuan. Jadi yang al-ibrah laysa bi at-tasami, yang jadi tolak ukur bukanlah tasami, penamaan, pengakuan, ya, tetapi bil haqaiq, tapi dengan hakikat, kenyataan. Wa ma'aniha kama yali, dan maknanya sebagaimana berikut. Makna dari golongan yang selamat ini. Yang pertama dulu, awalan annaha al-firqah najiyah. Golongan ini namanya, bahwasanya dia adalah golongan yang selamat, al-firqah an-najiyah. Ini bukan ayu ya, an-najiyah minan nar. Yakni atau yaitu selamat dari neraka. Ya. Kenapa jadi dinamakan itu? Jadi itu kita ingin tahu apa makna yang dimaksud kelompok selamat itu, selamat
Apa maksudnya? Jadi ternyata an-najiyatu minan nar. Ada ya? Halaman 13. Ada? Yang lama halaman 10 nah. Yang lama halaman 10, yang baru halaman 13. Nah. Haitsu istasnaha an-nabiyyu, manakala Nabi mengecualikan, ya, manakala Nabi SAW mengecualikan, istasnaha, mengecualikan kelompok Nabi, ya, lama dzakara al-firaqa, manakala atau ketika Nabi menyebut kelompok-kelompok, golongan-golongan yang berpecah belah, ya. Wa qala, Nabi bersabda, kullaha atau kulluha finnar, semua golongan-golongan itu di neraka. Yang dimaksud di neraka itu bukan dipastikan terancam masuk neraka karena sesat. Tapi bisa jadi kalau kesesatannya tidak dalam perkara-perkara pokok, bukan dalam masalah-masalah usul agama, ya, tentu tidak sampai menyebabkan kufur, tetapi termasuk tetap dosa karena sesat. Tapi kesesatannya tidak, yakni parah, bukan pada dasar agama. Semuanya di neraka, yang terancam di neraka, illa wahidatan, kecuali satu. Nah, yang satu ini yakni laisat fitnah. Jadi yang satu ini tidak di neraka. Di mana kalau tidak di neraka? Selamat di surga. Ini yang dimaksud kelompok yang selamat. Jadi dinamakan dengan al-firqan najiyah, selamat di dunia dari kesesatan, di akhirat selamat dari api neraka. Sanian, yang kedua, annaha tamassaku bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka disifati dengan berpegang dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, maka dinamakan ahli sunnah. Berpegang dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa makana alaihi as-sabiqun al-awwalun, dan berpegang dengan apa yang berjalan di atasnya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari muhajirin dan ansar. Berarti dalilnya itu atau sumber rujukan, sumber pegangannya ahli sunnah, kelompok yang selamat itu tiga. Pertama Quran, kedua sunnah, yang ketiga apa yang ditempuh salafus saleh. Jadi tidak cukup Quran sunnah saja, karena kita tidak akan bisa memahami Quran sunnah dengan benar kecuali melalui bimbingan ulama. Maka tidak benar ya tuduhan-tuduhan sebagian orang, katanya ada orang katanya yang patokannya Quran sunnah, padahal dia tidak akan mungkin bisa paham Quran sunnah kecuali atas bimbingan ulama. Maka wajib bermadhab, kata mereka. Ini keliru. Justru kita harus berpegang Quran sunnah itu dengan bimbingan ulama. Siapa ulama yang maksud? Para salafus saleh dari zaman ke zaman, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, kan ada imam-imamnya. Kita pun berpegang dengan perkataan imam, dan yang antara imam-imam ahli sunnah seperti imam yang empat, Imam Syafi'i, semakin kesininya seperti Imam Ibnu Taimiyah, kesininya kemari kemudian Imam Ibnu Rajab, dan seterusnya sampai kepada zaman kita sekarang masih hidup, sampai nanti anak cucu kita, sampai hari kiamat terus ada imam-imam itu, terus ada imam-imam itu sampai hari kiamat. Haitsu qala fiha, di mana Rasul bersabda tentang tentang masalah itu. Haitsu qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda di dalamnya tentang apa? Bahwa ahli sunnah itu yang berpegang dengan kitabullah, sunnah rasulnya, dan apa yang ditempuh oleh as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Mana dasar dalilnya? Nabi bersabda, hum mereka yang selamat itu, kata Nabi, man kana ala mislima ana alaihi yauma wa ashabi. Mereka itu, kata Nabi, orang yang kana ala misli, berada di atas yang seperti aku berada di atasnya pada hari ini, wa ashabi, dan para sahabatku. Jadi apa yang dia berada di atas seperti yang aku berada di atasnya sekarang ini,
hari ini Rasul dan para sahabat. Jadi orang yang tidak beragama seperti yang ditempuh Rasul dan para sahabat, ya pasti jelasnya di atas kesesatan. Akidahnya menyimpang, ibadahnya pun tidak sesuai aturan, akhlaknya pun pasti, ya, akhlaknya pun pasti akan salah di dalam bermuamalah dengan manusia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, salisan anna ahlahum ahlu sunnati wal jamaah, bahwa pengikutnya, kelompok yang selamat ini, ya pengikutnya itu mereka dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah karena berpegang teguhnya kepada sunnah petunjuk Nabi, dan ahli jamaah karena mereka berkumpul bersatu. Bersatunya bukan di atas golongan, kepentingan, suku, ya bukan. Tapi bersatunya itu maksudnya di atas kebenaran, di atas petunjuk, di atas sunnah. Bersatunya di atas tauhid. Bukan yang penting bersatu, walaupun macam-macam akidahnya, tidak. Bersatu di atas kebenaran. Ya. Jadi kenapa dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah? Pertama, karena berpegang teguhnya mereka kepada sunnah. Apa maksud sunnah di sini? Wa ashabu, yakni petunjuk yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Al-hadyu alladzi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Itu sunnah. Petunjuk Nabi dan para sahabat. Adapun disebut al-jamaah karena lijtima'ihim 'alal haq, bersatunya mereka di atas kebenaran, di atas satu akidah, satu manhaj, satu pemahaman di dalam cara beragama. Ahlus sunnah wal jamaah. Fahum yatamayyazuna bimizataini 'azimatain. Maka mereka berarti dibedakan, ya, yutamayyazun, dibedakan bimizataini 'azimatain, dengan dua keistimewaan yang agung. Al-mizatul ula, keistimewaan pertama apa? Tamassakuhum bi sunnatir rasul, berpegang teguhnya dengan sunnah. Ya, jadi kalau orang beragamanya selalu berpegang mana dasarnya, mana dalilnya dari sunnah, selalu tanya sunnahnya mana, apakah ada sunnahnya, ya. Dan selalu sunnah Nabi itu diikuti dalam zahirnya, batinnya, akidahnya, ibadahnya. Maka kalau ahli sunnah itu ibadah mesti tanya apa ada dasarnya, dalilnya dari Nabi, apakah Nabi melakukan atau tidak, gitu. Mesti begitu ahli sunnah itu. Tidak sembarangan mengamalkan ibadah, tidak sekedar semangat beramal, tapi mereka sangat hati-hati terhadap amal itu apakah ada dasarnya atau tidak. Ini keistimewaan, justru ciri khas karakter mereka. Tidak ikut-ikutan. Nah kalau ikut-ikutan bukan ciri khas ahli sunnah. Yang penting ramai, yang penting orang banyak melakukan, dia ikut lakukan. Itu berarti bukan ciri khas karakter ahli sunnah. Tapi karakter ahli sunnah yang pertama, tamassakuhum bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha. Berpegang teguhnya kepada sunnah Rasul sehingga dia menjadi pengikut, menjadi ittiba, ya, kepada sunnah tersebut, sehingga menjadi dia ahli sunnah. Ahli itu ya bukan sekedar ngaku, ahli itu betul-betul berada di atasnya, di dalamnya, ya. Seperti ahlina, keluarga kita, ahluna misalnya, ya memang betul-betul asli. Anak kita, istri kita itu ahluna memang asli, bukan orang ngaku-ngaku keluarga, ya. Bikhilaf sa'idil firaq, berbeda dengan firqah-firqah yang lainnya, ya. Kalau firqah yang lain cara beragama berpegang dengan apa? Fahiya tamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha. Berpegangnya itu dengan ara'. Apa ara'? Ara' itu pendapat-pendapat atau ra'yu, wa ahwaha wa ahwa'iha atau hawa nafsunya. Yang penting ini peninggalan nenek moyang, ya wis kayak begini, ya wis apa-apalah, enggak usah cari dalil. Yang penting rame dilakukan orang banyak, wis jadi tradisi, itu hawa namanya. Padahal agama Rasul, para sahabat tidak pernah melakukan, tidak pernah memerintahkan. Atau wa aqwali qadatiha, atau perkataan pemimpin-pemimpinnya, pentolan-pentolannya. Fahiya la tunsabu ila sunnah. Maka kelompok-kelompok dari ahli bidah itu tidak dinasabkan, disandarkan kepada sunnah. Wa innama
tunsabu ila bid'iha wa dhalalatiha. Tapi disandarkannya itu kepada kebid'ahannya atau kesesatannya. Artinya namanya itu loh, penyandarannya. Kalau kita kan ahli sunnah, kenapa? Ya karena kita selalu pegang dengan sunnah. Kita kan dikit-dikit sunnah, ada enggak petunjuknya, ada enggak dalil, kan gitu selalu. Yang ngajinya pun urusannya masih gitu. Ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini kaul sahabatnya, ini kaul ulamanya. Demikian, ini dalilnya sahih, ini lemah, ini palsu dalilnya. Seperti sekarang misalnya cuma di musim Idul Kurban ini banyak berseliweran juga hadis-hadis palsu. Kita ini kalau Ramadan berseliweran hadis palsu Ramadan. Sekarang musim kurban berseliweran juga hadis palsu kurban. Istafrihu dhuhayakum fa innahum matayakum 'ala sirat, katanya. Hadis palsu. Perbaguslah, gagahkanlah, mewahkanlah hewan kurban kalian karena hewan kurban itu kendaraan kalian nanti di atas sirat. Ini kata dusta. Karena manusia melintasi sirat enggak naik kendaraan dia. Manusia melintasi sirat dalam hadis yang sahih, dia berjalan dengan kakinya. Cuman Rasul menggambarkan kecepatannya itu ada yang seperti ka'ajawadi al-khail, ada seperti penunggang unta, ada yang seperti penunggang kuda, ada yang kator fata'in seperti kedipan mata, wa kalbar, ada yang seperti cahaya. Itu kecepatannya. Adapun semuanya akan berjalan di atas sirat. Jadi tidak ada yang lewat yang berjalan naik kurbannya, naik unta, berarti ada yang naik kambing, ada yang naik sapi, begitu. Tidak ada. Dan memang itu hadis tidak benar. Tapi ya bermunculan. Dan orang tidak terlalu takut dengan hadis-hadis tanpa ada dasar. Buktinya apa? Kalau ada hadis yang kelihatannya bikin baper, biasanya kan hadis palsu itu bikin baper, bikin nangis, bikin semangat ibadah yang kadang menjanjikan suatu ibadah yang berlebihan. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim setiap lembarnya dia akan diberi pahala di hari kiamat. Mengusap aja kepala anak yatim, Masya Allah. Mengusap kepala anak yatim saja kayak gitu pahalanya. Seperti 60.000 kali haji. Subhanallah. Ini terlalu ya, nah itu. Nah biasanya orang ini kalau dapat hadis-hadis seperti itu, hadis pokoknya yang bikin baper begitu, langsung di-share dia. Langsung di-posting dia tanpa pikir panjang lagi, ini benar tidak hadis. Sekarang katanya di hari pertama begini begitu, di hari kedua, di hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-10. Tidak ada riwayat siapa, ucapan siapa. Sudah main sebar saja. Yang menjadi masalah kadang ikhlas suka ikut-ikutan. Atau kadang kita yang jadi korban, ditanya, Ustaz ini supaya tidak. Ya nggak usah diposting dulu kalau gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada beras palsu baru pada ribut, ada telur palsu pada ribut, giliran hadis palsu, nyantai saja, biasa saja. Itu musibah. Nah, ini cara beragama yang salah terjemah. Kalau kita ada, selalu ciri khas karakter ahli sunnah wal jamaah itu selalu meneliti dalil, bahkan tidak sekedar berdalil, karena semua orang berdalil. Ahli bid'ah itu berdalil, hatta orang kafir berdalil, hatta iblis pun berdalil. Jadi bukan masalah berdalil, semua orang berdalil, tapi harus diteliti satu, sah tidak dalil tersebut. Maka yang pertama sihhatul adillah harus diteliti. Yang kedua, betul tidak penempatan dalilnya. Yang dimaksud dalil itu betul tidak? Ada tidak syahid kaitan dalil, segi pendalilan istidlal kepada perkara yang dimaksud? Kalau tidak, maka berarti walaupun Quran, walaupun hadis, berarti nggak nyambung dipakai dalil untuk perkara yang memang tidak ada kaitan. Berarti yang kedua, sihatul istidlal, harus benar istidlalnya, penempatan, penerapan dalil. Jadi nggak sekadar berdalil, semua orang berdalil. Kemarin ketika tahlilan ternyata ada dalilnya, ya, dibawakan ucapan Syahrani, entah siapa Syahrani itu, yang penting riwayat kitab yang disebutkan kitab Bajrul apa, kitab panjang sekali sampai 17 halaman. Ini orang yang baca langsung bingung. Bingungnya jangan-jangan benar. Itu syubhat. Jadi bukan masalah dalil, bukan masalah ada kitabnya, bukan. Tapi masalahnya sahih tidak.
Perkataan siapa itu? Harusnya kan mana Qur'annya, mana hadisnya, sahih tidak hadisnya, mana kaul sahabat, mana penerapan sahabat. Bahkan dalil saja tidak cukup kalau sahabat tidak mengamalkan juga. Contoh, Nabi Muhammad SAW ketika mendengar azab kubur, Nabi ambil minta pelepah kurma lalu Nabi belah dua. Satu ditancapkan kepada kubur yang satunya lagi, kemudian yang satu ditancapkan kepada kubur yang satunya. Ya. Ketika Nabi marah al-qabraini, Nabi melewati dua kuburan sedang disiksa, dan ternyata yang satu tukang adu domba, yang satu yamshi bin namimah, yang satunya sebab rayastanju minal baul, sebab tidak cebok, tidak membersihkan diri ketika kencing. Kebanyakan ada kubur ini gara-garanya kencing. Nah, lalu sudah ditancapkan oleh Nabi SAW. Lalu ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa sebabnya untuk menancapkan pelepah kurma ini? Nabi mengatakan, an yukhafifahuma, semoga Allah meringankan keduanya, yakni qaula an yaibasa, sebelum keduanya ini kering. Jadi diringankan siksanya kubur ini sebelum kering, berarti sementara. Diringankan saja sementara. Baik. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Bukhari Muslim dalil ini. Lalu apakah karena ini dalil dan hadis sahih, apakah kita langsung mempraktekkan dalil itu, mengamalkan dalil, langsung kita ambil pelepah kurma, kalau tidak ada ganti dengan kelapa, kalau tidak ada kelapa ganti dengan kambang melati, langsung kita tancapkan di kuburan? Begitu? Lah, bagaimana cara kita menggunakan dalil? Lihat sahabat mana yang mengamalkan, sahabat mana yang mempraktekkan hadis itu. Kalau ada sahabat mempraktekkan, kita ikuti. Kalau tidak ada, maknanya berarti dia bukan dalil untuk kita. Itu berarti kekhususan untuk Nabi SAW. Dan memang itu kenyataannya karena Nabi tahu perkara ghaib, ya, atas izin Allah. Tidak mutlak, sebagian perkara ghaib Nabi tahu. Dari mana Nabi tahu mayat sedang disiksa? Kecuali dari wahyu. Maka kalau kita tidak boleh sok-sok tahu, kita main tancapkan saja di kuburan. Bahkan kita telah suudzon kepada mayit, ya, telah suudzon berarti. Kalau ditancap di kuburan itu adalah kuburan bapaknya teman kita marah. Ente enak aja babe gue dianggap disiksa di kubur, main tancap saja, kan gitu akhirnya. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian juga Nabi meludahi Ali bin Abi Thalib, langsung sembuh. Ali sakit mata langsung sembuh. Ya. Ini hadis sahih Bukhari. Apa mau kita praktekkan? Kita ludahi teman kita. Ini kan hadisnya ada. Ya, tidak sekedar ini dalil, ada dalil tak? Mana praktek dari salafus saleh? Mana praktek dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in? Maka maulid Nabi pun dalilnya cinta Rasul. Tapi mana praktek mereka mempraktekkan merayakan maulid? Masalah cinta Rasul, nah itu dalil sahih. Mungkin Quran, mungkin hadis. Tapi mana praktek para salafus saleh? Ya, ini di antara keistimewaan ahli sunnah, mereka berpegang dengan sunnah Rasul dan penisbatannya pun kepada sunnah. Adapun ahli bid'ah, ya, kelompok-kelompok lain, mereka tidak menyandarkan kepada sunnah, tapi tunsabu ila bid'aiha wa dhalalatiha, kepada kebidahan-kebidahannya dan kesesatannya. Seperti apa? Kal qadariyati wal murji'ati. Seperti qadariyah. Kelompok qadariyah dinamakan qadariyah disandarkan kepada qadar. Qadar artinya takdir. Kenapa mereka dinamakan qadar? Karena mereka nyelatnya dalam takdir. Maka dinamakan qadariyah. Jadi penyandaran namanya bukan kepada sunnah, bukan kepada hal yang disyariatkan. Wal murji'ati. Dan juga contohnya apa? Murji'ah, kelompok murji'ah. Mereka disandarkan kepada sebuah perbuatan yang buruk, yaitu irja. Apa itu irja, jemaah? Orangnya disebut murji'ah, kelompok murji'ah. Nama murji'ah itu diambil atau disandarkan kepada sebuah nama, sebuah perbuatan yang buruk, yaitu irja. Apa itu irja? Irja maknanya at-ta'khir, mengakhirkan. Mengakhirkan apa maksudnya? Ta'khirul amal an musammal iman, mengakhirkan amal terhadap iman, yakni mereka mengatakan dan meyakini dan mereka mendakwahkan akidah mereka ini bahwa
yang namanya iman nggak perlu amal. Nah, itu namanya murji'ah dalam konsep iman. Jadi apa itu murji'ah? Murji'ah diambil dari kata irja. Irja artinya mengakhirkan, makna mengakhirkan yakni mengakhirkan amal terhadap iman, jadi mengatakan iman itu tidak perlu amal. Murji'ah ini para jamaah sekalian, orang yang mengatakan misalnya iman itu cukup di hati atau cukup di lisan atau di hati dan di lisan saja. Yang paling buruk di antara kelompok Murji'ah ini tentang konsep iman adalah kelompok yang disebut dengan Jahmiyah, yang dia disandarkan kepada Jahm bin Safwan. Jadi Jahm bin Safwan itu dalam konsep iman dia itu Murji'ah yang paling rusak, Murji'ah yang paling sesat, Murji'ah yang paling kufur. Kenapa dikatakan sesat, kufur, dan paling parah di antara kelompok Murji'ah yang mengatakan konsep iman? Dalam konsep iman, karena menurut Jahm bin Safwan bahwa iman itu cukup ma'rifatullah, cukup mengenal Allah, itu iman. Jadi mukmin itu adalah orang yang mengenal Allah disebut iman, yang tidak kenal Allah disebut kafir. Itu saja. Enggak perlu ucap lisan, enggak perlu diyakini di hati, enggak perlu diamalkan. Yang penting kenal Allah, mukmin. Nah, nanti konsekuensinya iblis mukmin. Konsekuensinya yang rusak ini. Berarti iblis mukmin, Firaun mukmin, Abu Jahal mukmin karena mereka kenal Allah. Ini kan paling rusak sekali dalam konsep iman. Ada lagi yang mengatakan kata mereka iman cukup di lisan walaupun hati tidak mengamalkan. Ini kelompok karomiyah. Jadi Murji'ah itu ada macam-macam sektenya. Yang terkenal 4 sekte Murji'ah itu. Yang pertama tadi Jahmiyah ya, Jahm bin Safwan. Apa katanya iman kata dia? Ma'rifatullah saja, mengenal Allah adalah iman. Berarti konsekuensinya Abu Jahal mukmin. Yang kedua sekte Karomiyah. Karomiyah ini kelompok yang disandarkan namanya kepada seorang yang sesat namanya Muhammad bin Karom, yang dia mati tahun 250-an di abad kedua, yang mengatakan iman cukup di lisan saja, cukup diucapkan oleh lisan. Orang kalau sudah la ilaha illallah di lisan itu sudah mukmin walaupun hati tidak mengimani. Cukup di lisan walaupun hati tidak iman, tidak apa-apa, yang penting lisannya mengucap la ilaha illallah, dia mukmin. Konsekuensinya berarti orang munafik adalah mukmin. Padahal kata Allah orang munafik itu apa? Innal munafiqina fi darbil asfali minan nar. Yang ketiga Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum tobatnya ke akidah salaf, beliau sesat dalam konsep iman. Kata beliau, iman itu cukup at-tasdiq bil qalbi faqat. Cukup dibenarkan oleh hati saja. Nah, ini bahayanya kalau iman cukup di hati. Nanti bahayanya banyak orang melegalkan maksiat dengan alasan iman. Orang kalau nggak sholat ditanya kenapa ente nggak sholat, anda apa-apa. Iman kan di hati katanya. Walaupun tidak sholat. Ada ibu-ibu tidak pakai jilbab, kenapa tidak pakai jilbab? Tidak apa-apa, kan sudah menjilbabi hati. Jadi hati. Padahal menurut kita ahli sunnah, orang kalau tidak pakai jilbab, wanita. Kalau orang ya tidak pakai jilbab, itu menunjukkan imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Bisa kafir loh. Orang yang tidak pakai jilbab bisa kafir jika meyakini kalau jilbab tidak wajib. Berarti bahaya orang tidak pakai jilbab itu. Nah, yang keempat, Murji'ah itu Murji'ah fuqaha. Murji'ahnya para ulama ahli fikih, yang ini adalah fikih, ahli fikihnya penduduk Kufah, penduduk Irak, Kufah, yang digawangi juga oleh Imam Abu Hanifah dan guru beliau. Ya, guru beliau yang bernama Hamad ibn Abi Sulaiman namanya. Jadi Hamad ibn Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman ini gurunya Imam Abu Hanifah, yang dia mencetuskan ya, yang dia berprinsip tentang konsep iman. Kata dia iman itu cukup 2 saja, yaitu ucapan lisan dan keyakinan hati saja.
Termasuk Imam Abu Hanifah berpendapat seperti ini. Maka Imam Abu Hanifah dan banyak ulama-ulama fikih dari Kufah itu dalam konsep iman menyimpang, sehingga para ulama pun memasukkan kepada kelompok Murji'ah, tapi pakai tanda kutip Murji'ah fuqaha, karena dia banyak dianut oleh para ulama ahli fikih. Namun tidak boleh mengatakan Imam Abu Hanifah ini secara total mutlak dia ahli bid'ah, sesat, tidak. Karena pada prinsip-prinsip yang lain Imam Abu Hanifah sama dengan ulama-ulama lain ahli sunnah. Cuman dalam konsep iman ini saja, dan itu pun sebagian ulama mengatakan Imam Abu Hanifah itu sudah rujuk, sudah taubat, rujuk dari pendapatnya sehingga kembali kepada pendapat ahli sunnah yang mengatakan amal bagian dari iman. Ya. Nah, itulah 4 kelompok atau 4 sekte Murji'ah. Au ila a'immatihim, atau penyandaran ahli bid'ah itu biasanya kepada a'immatihim, imam-imam mereka. Kal Jahmiyati, sebagaimana kelompok Jahmiyah. Disebut Jahmiyah ini disebut Jahmiyah kenapa? Karena dia disandarkan nama kepada pentolannya, Jaham bin Safwan As-Samarkandi. Ya. Jaham bin Safwan, yang dia ini bergurunya kepada Ja'ad bin Dirham. Sebenarnya ajaran ini bermula dari Ja'ad bin Dirham. Namun karena Jaham bin Safwan muridnya ini lebih pandai bicara, lebih pandai debat, lebih mudah mempengaruhi orang, kalau berbicara banyak membuat orang yang terkagum-kagum, sehingga banyak yang terpengaruh dengan pemikirannya. Sehingga yang lebih terkenal dan lebih banyak pengikutnya bukan Ja'ad bin Dirham, tapi justru muridnya yaitu Jaham bin Safwan. Sehingga dikenal golongan Jahmiyah. Kesesatan Jahmiyah sangat banyak sekali dalam pokok-pokok agama. Maka kata Imam Qayyim, 500 ulama di zamannya telah mengkafirkannya, Jaham bin Safwan. Ya. Contoh kesesatan pertama, dia ingkari nama dan sifat Allah. Yang kedua, dia katakan neraka surga itu tidak kekal tapi akan binasa. Yang ketiga, tentang konsep iman. Tadi apa kata dia iman? Cukup makrifat saja. Berarti konsekuensinya iblis mukmin. Terus kesesatan dia yang lain juga adalah bahwa Quran itu adalah bukan kalamullah. Ya karena dia tidak meyakini adanya kalam, adanya firman, maka Quran ya makhluk bukan kalamullah. Dan banyak kesesatan yang lain dalam masalah takdir pun. Jadi Jahmiyah ini dalam masalah takdir pun dia adalah Jabriyah. Jabriyah artinya dia ekstrim dalam menetapkan takdir. Kata dia ini Jaham bin Safwan atau Jahmiyah ini, bahwasanya manusia itu ibarat angin ditiup, ibarat pohon atau dahan, ibarat bulu yang ditiup angin. Kita tidak punya kuasa sedikit pun. Jadi perbuatan manusia ini itu semuanya adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang berbuat. Jadi kalau ada orang berzina, kalau ada orang berbuat dosa, berzina, kata Jahmiyah yang berzina adalah siapa? Ya Allah. Na'udzubillah. Jadi menyandarkan dosa manusia pun kepada takdir. Itu Jabriyah. Banyak kesesatannya Jaham bin Safwan. Au ila af'alihim al-qabihah, atau disandarkan kepada perbuatan-perbuatan mereka yang jelek, yang buruk. Yang nama sebuah kelompok itu disandarkan kepada perbuatan buruknya. Seperti apa? Karrafidhati, seperti Rafidhah. Orang Syiah dinamakan Rafidhah karena perbuatan buruknya mereka apa itu? Yarfad. Yarfad itu menolak artinya. Menolak apa? Kata para ulama, menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Atau yang kedua, menolak yakni Zainal Abidin. Ya. Menolak Zainal Abidin yang dia memuji Abu Bakar dan Umar sehingga dia benci. Harusnya kan mencela, kok malah dia dipuji, ini dia menolak. Ini Rafidhah. Atau wal Khawarij dan Khawarij. Khawarij artinya keluar. Dan mana keluar yang ini? Memberontak. Nah, jadi seperti golongan-golongan pemberontak kepada penguasa sekarang
yang dengan dalih ingin menegakkan negara Islam, ingin menegakkan syariat Islam, lalu mereka kafirkan penguasa, lalu mereka turunkan penguasa dengan cara yang batil, maka ini termasuk kelompok Khawarij. Dan di antara kesesatan Khawarij adalah selain memberontak ke penguasa, mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan mereka menghalalkan penguasa muslim darahnya. Ya. Khawarij sekarang banyak sektenya, termasuk hatta ISIS sekalipun sekarang bagian dari Khawarij, yang itu pun bersekte-sekte banyak sekali. Itu diantara kelompok-kelompok ahli bidah, mereka disandarkan nama itu terkadang kepada apa? Pemimpinnya atau kepada kebidahannya. Ya. Seperti contohnya Murji'ah, Qadariyah, atau kepada pemimpinnya seperti Jahmiyah, atau kepada perbuatan buruknya seperti Rafidhah atau Al-Khawarij. Itu satu karakter keistimewaan, kekhususan, yakni ahli sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, taifah mansurah, kelompok golongan yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah. Ahli sunnah wal jamaah yang pertama apa keistimewaannya? Berpegang teguh dengan sunnah dan menyandarkan nama kepada sunnah. Berbeda dengan ahli bid'ah, bi khilafi sa'iril firaq, berbeda dengan firq-firq yang lain, firq-firq yang lain, mereka berpegang teguh dengan pendapatnya, dengan ro'yunya. Ya, walaupun tidak ada dalil nggak apa-apa. Yang penting ini sudah tradisi. Jadi berpegang dengan tradisi, pendapat nenek moyang atau hawa nafsu. Hawa nafsu itu maknanya, ya. Hawa nafsu itu maknanya perkara-perkara yang tidak berdasar syariat apa saja. Apapun bentuknya, setiap yang tidak berdasar syariat ya berarti hawa. Berarti hawa nafsu yang maksud. Atau perkataan pemimpin-pemimpinnya. Nah, itu satu. Yang kedua, wal mizatus tsaniyah. Keistimewaan atau karakter yang kedua, annahum ahlul jamaah. Mereka itu adalah orang yang berjamaah, artinya orang bersatu. Bersatu di mana? Lijtima'ihim 'alal haqq. Bersatu mereka itu di atas kebenaran, walaupun badannya beda-beda, bisa-bisa negeri. Oleh karena itu hakikat persatuan adalah persatuan di atas manhaj, persatuan di atas akidah, persatuan di atas pemahaman agama, di atas kebenaran. Ya. Apa? Ada? Hah? Wa adami tafarruqihim, dan perhatikan tidak berpecah belah. Adapun berselisih dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad itu biasa. Biasa. Bahkan para sahabat sampai perang tidak mereka berselisih, sampai perang tapi agama mereka satu. Sahabat itu kan perang itu karena ijtihad saja, jemaah. Hati-hati. Sahabat perang bukan karena hawa nafsu. Sahabat perang bukan mempertahankan keyakinan. Tidak. Misalnya sahabat yang satu akidahnya Murji'ah, ya karena belum ada Murji'ah saat itu. Ya. Belum ada bid'ah di zaman sahabat. Jadi sahabat perang itu adalah karena ijtihad. Ijtihad yang dua-duanya berpahala. Misalnya Ali dengan Muawiyah perang, merebutkan apa coba? Merebutkan yakni ijtihad masing-masing. Jadi awas ya, sahabat tidak berpecah belah. Agama sahabat itu satu, manhaj mereka satu. Tidak pernah mereka beda akidah, beda pemahaman, tidak. Beda masalah ijtihad, nah. Sahabat yang satu beda sahabat yang lain biasa. Tapi akidah, manhaj mereka satu. Maka sampai perang sekalipun. Jadi ceritanya Ali dengan Muawiyah ini berperang gara-gara masalah apa? Jadi Muawiyah itu menuntut kepada Ali agar pembunuh Utsman segera diadili. Kalau sudah begitu, baru aku akan berbaiat, kata Muawiyah. Kata Ali, lu tidak bisa. Baiat dulu aku, nanti kalau sudah tegak khalifah baru kita akan tuntut dan kita akan cari. Juga tidak semudah itu. Sekarang kondisi masih belum stabil, masih belum aman.
Ngotot Ali di atas posisinya dan ngotot juga Muawiyah di atas posisinya. Ini kan bukan masalah sifatnya prinsip agama, bukan. Ini masalah ijtihad saja, mana yang harus didahulukan. Mana yang harus didahulukan itu saja. Maka jangan dianggap ini perpecahan. Tidak, itu bukan perpecahan. Itu khilaf yang boleh, dalam hal itu ijtihadiyah. Sama halnya kita sekarang, Syafi'i dengan Hambali, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Beda enggak? Beda. Kata Syafi'i kunut subuh apa? Sunnah. Kata Ahmad bin Hanbal, la, ya bid'ah karena hadisnya dhaif. Kata Syafi'i itu sunnah. Ini khilaf ijtihadiyah yang berarti kunut subuh adalah masalah khilafiyah. Ya. Masalah khilafiyah. Di mana kalau masalah khilafiyah berarti jangan menyalahkan kepada yang kunut. Ini masalah khilafiyah. Bahkan yang benar itu kalau antum bermakmum kepada imam yang kunut subuh, antum makmumnya. Antum kunut tidak? Kunut tidak? Mana nanya antum sekarang? Antum kunut tidak? Hah? Kayaknya takut biasanya enggak. Kalau ngomong enggak, kenapa? Bukankah imam itu wajib diikuti? Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Lah sekarang kalau imamnya kunut, kenapa antum tidak kunut? Lo katanya kan itu salah, lo imam salah itu kesalahan baginya, kesalahan atasnya dan makmum tetap berpahala. Sekarang imam kalau keliru harusnya duduk tahiyat awal. Dia enggak, dia malah berdiri. Dia berdiri. Antum sudah bilang subhanallah berkali-kali, enggak paham juga tuh imam. Berdiri. Lalu apa yang antum lakukan? Apa antum tetap imam salah nih, imam salah. Sudah, ana duduk saja. Begitu. Al-jawab la, antum ikuti salahnya imam. Jelas semua. Nah, ini yang benar. Tapi kalau antum jadi imam, jangan kunut. Kalau antum jadi imam, jangan antum kunut. Kecuali kalau di wilayah yang dianggap nanti banyak fitnah, dan kalau tidak jangan. Bahkan orang akan kagum. Orang akan ngomong, wah anak salut sama Wahabi. Kenapa? Dia kalau kunut ya, orang kunut dia ikut kunut, dia taat sama imam. Tapi giliran dia yang jadi imam, pernah kali sudah jenengan kan melihat antum kunut, akhirnya antum disuruh imam. Wah ini pas kunut ini kayaknya. Akhirnya suruh, ya sudah jenengan imam. Tapi antum protes dulu, Pak. Oke, saya imam, tapi kalau saya imam saya tidak kunut. Loh, kenapa? Yo, itu kan keinginan saya. Saya yakini itu kunut tak boleh, Pak. Kunut itu bid'ah. Tapi karena saya jadi makmum, harus taat kepada imam. Maka itulah prinsip saya. Akhirnya dia semakin salut. Wah saya salut sama Wahabi ini. Memang dia kuat pendirian. Tapi dia orangnya nggak kaku. Kunut ya kunut saja. Dan juga ikhwan, antum tidak kunut. Maknanya apa? Apakah antum tidak kunut? Ya antum langsung sujud tidak? Antum tidak kunut kan? Toib, antum langsung sujud? Atau nunggu imam juga yang kunut? Nunggu kan? Antum nunggu itu apa namanya? Ya kunut antum itu, walaupun antum tidak kunut. Enggak aneh. Antum itu kan berdiri. Apa arti kunut? Kunut itu berdiri. Kecuali anak tidak kunut, Ustaz. Gimana caranya? Anak sujud. Nah itu mantap. Berarti antum tidak kunut namanya. Antum sujud. Mantap itu. Baik, azan dulu ya. Oke. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Akhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Melanjutkan di antara ciri karakteristik ahli sunnah wal jamaah, kelompok yang selamat, wa al-mizatu tsaniyah, ciri khas yang kedua, annahum ahlul jamaah bi istima'ihim 'alal haqq wa 'adami tafarruqihim, bi khilafil firaqil ukhra, berbeda dengan kelompok yang lain. La yajtami'una 'ala haqqin, mereka tidak berkumpul bersatu di atas kebenaran. Walaupun sekarang digubur-guburkan persatuan. Sekarang kan ayo bersatu walaupun akidahnya beda-beda. Walaupun campurnya ahli bidah dengan ahli dhalal yang sesat. Jadi tidak demikian. Tetapi persatuan itu di atas kebenaran, di atas hak, dan kebenaran tatkala dia berada di atas sunnah, di atas agama yang hak. Wa inna ma yattabi'una ahwa'ahum, hanya saja akan tapi mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Fala haqqa yajma'hum, bukanlah kebenaran yang mempersatukan mereka. Ini diantara dua keistimewaan atau dua karakter yang disematkan kepada ahli sunnah. Pertama, berpegang teguhnya kepada sunnah sehingga menamakan dan dinamai mereka dengan ahli sunnah. Yang kedua, bersatunya mereka di atas kebenaran. Walaupun karena makna persatuan itu ada dua makna, jemaah. Persatuan yang hakiki, persatuan yang sifatnya maknawi, itu persatuan di atas kebenaran walaupun kita sendirian. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walaupun tawahdaka. Jamaah itu artinya engkau berada di atas kebenaran walaupun sendirian. Dan yang kedua, persatuan itu persatuan sifatnya zahir, badan, bersatu di atas satu pimpinan seorang imam, seorang presiden, seorang penguasa. Itu namanya jamaah juga. Dan kita tidak boleh memberontak. Baik jamaah tidak boleh menyempal, baik jamaah hissiyah, jamaah yang sifatnya dipimpin oleh seorang imam, maknanya memberontak kepada imam tidak boleh, atau menyempal dari kebenaran, keluar dari sunnahnya Rasul dan para sahabat dalam akidah, dalam ibadah. Jadi kita ini berjamaah dalam dua hal. Berjamaah dalam kebenaran, ini jamaah maknawi, maknanya jamaah yang digerbongnya Rasul dan para sahabat. Dan yang kedua, jamaah sifatnya hissi, konkret, yaitu jamaah dipimpin oleh imam. Dan kita alhamdulillah memiliki imam yang mengatur menguasai kita. Nah, yang nanti 2019 ya akan ada pergantian katanya, atau bagaimana? Siapapun yang naik tetap dia imam kita, yang kita wajib taat kepada mereka. Siapapun yang naik. Ya. Baik, yang keempat, dari apa nih yang keempat? Nah, yang keempat dari nama-nama dan makna kelompok yang selamat. Yang pertama apa tadi? Al-firqah najiyah. Ya. Ciri dan alamatnya itu mereka selamat, selamat dari api neraka. Yang kedua apa tadi? Berpegang dengan kitab dan sunnah dan apa yang ditempuh oleh para salafus saleh. Yang ketiga, mereka disebut ahli sunnah wal jamaah yang
sifati atau memiliki karakter, dua karakter, berpegang kepada sunnah dan bersatu di atas kebenaran. Nah, yang keempat sekarang, annaha at-taifah mansurah, bahwasanya kelompok itu adalah kelompok al-mansurah ila qiyamis sa'ah, yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Maksud sampai hari kiamat para jemaah ada dua makna. Karena mustahil kalau disebut sampai kiamat itu mustahil. Karena tidak terjadi kiamat kecuali kepada orang yang buruk. Syirarul khalqi man adraka as-sa'a wa hum ahya. Yang dimaksud makhluk yang buruk itu ketika datang kiamat dia masih hidup. Ya. Sementara katanya ahli sunnah itu ditolong sampai datangnya kiamat. Ini mustahil kalau ahli sunnah masih hidup sementara kiamat datang, itu mustahil. Karena ahli sunnah orang yang baik mesti sudah mati ketika kiamat datang. Karena nanti Allah akan menurunkan atau akan mendatangkan angin yang sangat lembut dari negeri Yaman yang akan membinasakan seluruh manusia yang mukmin yang ada imannya, lalu mati semua manusia serentak, tinggallah manusia yang terburuk dan kepada mereka lah terjadinya kiamat. Jadi makna ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya kiamat, maknanya satu dari dua makna. Makna yang pertama ila qiyamis sa'ah ila qurbi sa'ah, sampai datangnya dekat kiamat, atau sampai dekatnya datang kiamat, bukan kiamatnya. Itu makna pertama ya. Makna yang kedua ila qiyamis sa'ah ila qiyamis sa'atil kubra. Subra. Datangnya kiamat maknanya bukan kiamat kubro, tapi kiamat subro. Apa maknanya? Al-maut. Karena manusia idza matal insan faqad qamat qiyamatuhu. Sebab orang kalau mati berarti telah datang kiamatnya. Nah, orang ada jenazah, itu jenazah sudah kiamat itu. Kiamat apa namanya? Kiamat subro, sudah datang. Nah, jadi makna ila qiyamisa ahli sunnah ditolong oleh Allah, ini maknanya bisa satu dari dua makna. Apa makna pertama tadi? Ila qurbi sa'ah. Wa laysa ila sa'ati faqat, ila qurbi sa'ah. Yang kedua, ila qiyamisa ila qiyami as-sa'ah as-sughra wa laysa al-kubra. Nah, li'annaha nasara dinallah. Kenapa ahli sunnah ditolong oleh Allah? Karena dia telah menolong Allah, menolong agama Allah. Jadi antum belajar agama seperti ini, jangan niat belajar agama ini jangan sekedar niat cari ilmu supaya dapat ilmu. Niatkan pertama supaya niatnya yang pertama tentu ibadah, karena ini adalah ibadah. Thalabul ilmi ibadah. Thalabul ilmi ibadatun, thalabul ilmi ibadah. Maka niatkan ibadah. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga niatkan menghilangkan kejahilan. Yang keempat niatkan untuk membela, mempertahankan dan melindungi, menolong agama Allah. Karena agama tegak dengan para penuntut ilmu, dengan dikaji ilmunya sehingga menjadi tegak di muka bumi. Tapi coba kalau agama ini dibiarkan, dihilangkan bahkan dengan kebid'ahan, yang muncul bid'ah, yang agama sendiri syariatnya mati, sunnah mati. Maka dengan kita dihidupkan agama ini, maka niatkan menolong agama Allah sehingga Allah akan menolong kita. Li'anna nasarat dinallah fa nasaraha Allah, sehingga Allah pun menolong mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Walihada qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini bersabda tentang masalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadurhum man khadalahum. Ini hadis lanjutan dari hadis Nabi, atau lafaz ini lanjutan dari kata Nabi, la tazalu min ummati dhahirina mansurin. Senantiasa umatku ada di golongan umatku yang mansurin, ditolong, yang dhahirin, dimenangkan oleh Allah. Lalu kata Nabi, wala yadurhum man khadalahum. Tidak akan memudaratkan, membahayakan mereka orang yang menghinanya, mencacinya. Maka antum wajib sabar. Cacian orang kepada antum yang menjalankan syariat, cacian manusia kepada orang berpegang kepada sunnah, ini tidak akan berpengaruh kepada sekedar dicaci, bahkan meninggikan derajat kedudukan.
Gak akan ngaruh. Wala man khalafahum, demikian pula penentang dakwah yang menyelisih dakwah. Jangan kita bersedih hati, berkecil hati, gak ngaruh, gak pengaruh. Jalan saja terus, jangan sebenarnya. Dan yang penting itu jalan, cara jalan kita benar. Jangan lihat hasil cuma. Kita ingin tegak negara kita ini syariat Islam. Jangan lihat hasil. Yang penting bagaimana cara supaya Islam tegak di negeri kita dengan cara mendakwakan tauhid, mempelajari tauhid, menjalankan syariat, menjalankan sunnah. Itu saja. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Sampai Islam tegak di negeri ini atau kita keburu mati. Dan walaupun kita mati, kita mendapatkan pahala tetap, yang pahala tegaknya agama Allah. Padahal kita belum melihat suksesnya, tapi kita sudah dapat pahala niatnya. Dan jalan yang benar ini yang menjadi tolak ukur seorang di atas kebenaran dan dinilai niat benarnya berpahala kalau benar jalannya. Ya. Maka wala man khalafahum, tidak pula membahayakan orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang kepada mereka amrullah tabaraka wa taala. Apa amrullah? Perkara Allah, yakni kiamat tadi. Ya. Wa hum ala dzalik, sementara mereka terus di atas kebenaran, terus di atas pertolongan, di atas kemenangan. Baik, ini mungkin mukadimah dari Syekh Fauzan Hafizahullah. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya di halaman 16, usul ahli sunnati wal jamaah. Masuk sekarang kepada isi daripada kitab. Ya. Inna ahla sunnati wal jamaah yasirun ala usulin sabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluk. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka berjalan di atas fondasi yang sabitah. Usul apa usul? Usul itu dasar, fondasi, asas, itu usul. Fondasi, landasan, usul. Apa usul? Sabitatun ala usulin sabitatin. Sabitah yang teguh, kokoh, wawadihatin dan jelas. Jadi kita ini akidah kita cuma ndak kayak remang-remang gitu, kayak ndak jelas ndak. Akidah itu jelas. Misalnya gini, Allah itu punya tangan tidak? Akidah Ahlussunnah itu jelas Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Allah di mana? Ahlussunnah ndak bingung. Nah, dia Allah. Ndak bingung. Allah fis sama, Allah di atas. Allah beristiwa di atas arasnya, itu zat Allah di atas. Lalu apakah makna Allah bersama kita dalam Quran apa? Bersama kita yakni Allah mengetahui, Allah melindungi, Allah menjaga, Allah tahu makhluknya di mana, muslim kafir Allah tahu. Tapi Allah tidak ikut sama kita ke WC, kita ke tempat sampah, Allah ikut. Nah, zat Allah istiwa ala arsh. Tenang dan enak. Allah bertempat tidak? Allah punya arah tidak? Kita tanya, maksud antum arahnya apa? Kalau maksudnya arah bawah, kiri, kanan, tidak. Karena mustahil Allah berada di kanan makhluk, di kiri, di bawah makhluk. Tapi kalau arah yang maksud jihadil ulu, Allah berada di atas, nah. Kan kalau ada bidah bingung, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Karena ayatnya jelas. Kata mereka, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, berarti Allah kan bersama kita. Jadi bingung dengan ayat. Ya. Jadi ahli sunnah tegas sama. Contoh, Allah turun ke langit dunia, yanzilu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa sulusil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, hadis jelas. Dan kita punya kaidah dalam akidah, khususnya asma wa sifat, kita wajib wujubul imrar. Imrar nususil kitab wa sunnah ala zahiriha. Wajib kita untuk menetapkan, wajib kita membiarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah itu di atas zahirnya. Tidak boleh mereka menafsirkan, mentakwil, merubah, tak boleh. Ini asalnya. Maka Allah turun ya turun, Allah datang ya datang, tangan ya tangan, wajah ya wajah, mata ya mata, pendengaran ya pendengaran, betis ya betis, jari ya jari, telapak kaki ya telapak kaki. Apa susahnya? Tetapkan. Cuman semua itu laisa kami sendiri. Contohnya, Allah turun ke langit dunia, kata mereka, surah di Asy'ariyah, ya, katanya yang turun bukan Allah. Kenapa kok sampai bingung ente putar-putar itu bukan Allah? Lalu siapa yang turun?
katanya rahmat. Ada lagi yang lain karena bingung, bukan rahmat itu malaikatnya yang turun. Yang lain, itu perintahnya yang turun. Mereka takwil dan takwilnya kan bingung karena takwil macam-macam dari akalnya masing-masing. Akhirnya ayuhal ikhwan, ulama ahli sunnah wal jamaah tidak diam, tidak boleh diam. Kalau orang mengatakan yang turun malaikat, wajib tidak boleh diam, wajib dibantah. Apa bantahannya? Yang turun adalah zat Allah. Yang turun zat Allah. Kenapa harus pakai kata zat? Coba, kenapa harus pakai kata zat? Padahal di Quran nggak ada zat disebutkan. Di hadisnya nggak ada, cuma disebutkan Allah saja kan gitu. Kenapa kita harus pakai kata zat? Kita pakai kata zat karena ahli bid'ah telah memulainya. Apa dia katakan? Yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Maka kita demi membantah, dengan sebab membantah, sehingga kita harus jelaskan zat Allah yang turun, bukan rahmatnya, bukan malaikatnya. Mana buktinya? Hadis yang membuktikannya juga. Lalu kata Nabi dalam hadisnya apa? Waqala, lalu Allah berfirman. Atau jangan dulu Allah lah, barangkali dia nggak setuju. Lalu berkata, turun ke langit dunia, lalu berkata. Apa perkataannya? Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mohon ampun, aku beri ampunan. Apa pantas yang ngomong gini malaikat? Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang doa aku beri, aku ijabah doanya. Apa pantas malaikat ngomong gini? Man yas'aluni fa'utiya. Siapa yang minta aku beri, apa pantas malaikat ngomong gitu? Ini bukan malaikat yang ngomong. Yang di sini adalah Allah berfirman. Itu Allah ngobrol. Rahmatnya, ampunannya, ijabah doanya di sepertiga malam yang akhir. Jadi ahli sunnah itu akidahnya wadihah, jelas, tidak ribet, tidak pusing. Allah punya jari, ya wis wong nang hadisnya yo jari. Lalu diartikan apa lagi jemaah? Maka tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan wujubul imrar, wajibnya imrar. Imrar itu membiarkan apa adanya, nasnya. Artinya jari ya jari, betis ya betis. Jangan nggak masuk akal. Nah ini makanya mereka nolak sifat-sifat Allah seperti itu. Kenapa? Mereka tolak Allah tidak punya betis, Allah tidak punya, bahkan Allah saja katanya tidak punya cinta, kata mereka. Kenapa cinta mereka nafikan? Karena yang namanya cinta itu maknanya butuh. Mustahil katanya Allah butuh. Antum cinta sama istri, betul tidak? Ya karena butuh. Istri cinta suami juga karena butuh. Kata mereka, mustahil Allah butuh. Berarti mereka ini hakikatnya orang yang menyerupakan sebenarnya sifat Allah dengan sifat makhluk. Kan kalau kita enteng saja, kita tidak menyerupakan, tapi kita menetapkan karena Allah menetapkan. Bahkan kita tidak berani memberi nama kecuali apa yang Allah berikan padanya nama. Allah memberi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar. Tapi nah sekarang musim pengajian ini suka memberi nama Allah seenaknya. Allah disebut so sweet. Ada lagi kemarin itu apa ya? Di Malang dapat pertanyaan itu. Allah maha apa? Maha keren. Subhanallah. Allah maha suci. Ini dalam Quran disebutkan. Apalagi Allah maha segalanya. Loh berarti Allah maha segalanya. Allah maha miskin. Allah maha, subhanallah, Allah maha segalanya. Apa segalanya itu? Allah disifati dengan apa yang disifati saja. Kita tidak boleh mensifati apa yang tidak Allah sifati. Memberi nama juga tidak boleh kecuali apa yang Allah dan Rasulnya beri nama. Antum namanya siapa? Iqbal. Mana yang bagus, nama Iqbal atau nama Abdurrahman? Jawab yang jujur, jangan karena ada Iqbal. Mana yang bagus, nama Iqbal atau nama Abdurrahman? Abdurrahman yang bagus karena kata Nabi, ahabul asmaillah Abdurrahman. Baik. Iqbal ini kalau saya panggil dengan nama yang lebih bagus, namanya kan Iqbal, tak panggil Abdurrahman. Kira-kira dia noleh enggak? Tak noleh pertama. Kalaupun noleh, dia kira-kira marah enggak? Marah dia. Karena aku bukan Abdurrahman, aku namanya Iqbal. Manusia saja dipanggil dengan yang bukan namanya, marah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kok namanya Allah dengan nama yang bukan-bukan. Sang sutradara ulum, sang insinyur agung, ya.
atau maha keren, so sweet. So sweet emang awak ABG apa? So sweet, so sweet. Baik. Jadi dalam akidah wal amal, dalam amal was suluk, dan di dalam suluk ini hadhil usul al-azimah, yang dasar-dasar ini ya, yang agung ini dalam akidah amal itu semuanya ahli sunnah itu mustamidatun, bersandarnya itu min kitabillah wa sunnati rasulih, dari kitabullah dan sunnah rasul. Jadi akidahnya, amalnya selalu sandarnya Quran sunnah, dan tidak cukup Quran sunnah. Demi Allah tidak cukup Quran sunnah, tapi wa makana alaihi salatu hadhil ummah, dan apa yang ditempuh oleh para salaf umat ini minas sahabati wat tabi'ina, sahabat tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan yang mengikuti mereka para sahabat dan tabi'in dengan baik, wa hadhil usul, dan pokok-pokok prinsip-prinsip ahli sunnah tersebut natakhallasu, kita akan tersimpulkan fima yali, pada pembahasan berikut ini. Nah, insyaallah berarti pertemuan yang akan datang kita masuk kepada usul pertama sampai 9. Nanti di akhir pembahasan saya menjelaskan, setelah kita meyakini dan menetapkan akidah yang lurus, yang benar, kita harus memiliki prinsip. Apa prinsipnya? Nanti penghujungnya akan dibahas tentang penutup dari kitab ini insyaallah. Kita cukup insyaallah sampai di sini yang bisa dibahas, belum bermanfaat, dan tolong yang tidak punya kitab harus punya kitabnya. Ya, yang belum punya, yang mungkin nanti silakan fotokopi lagi. Yang tidak bawa kitab nanti duduknya di luar. Duduknya di luar, tidak masuk di dalam. Ya, ibu-ibu semua pokoknya harus pegang. Pegang kitab itu satu. Kita tidak ngantuk cuma. Karena minimal antum kan bingung. Ini anak baca ini bacanya kok minimal dengan bingung antum tidak ngantuk, itu satu minimal. Yang kedua nih kawan, supaya terbiasa. Begitu loh tulisannya para ulama, ini loh ucapan perkataan para ulama, supaya terbiasa. Misalnya sekarang kan sering mendengar misalnya wahadihi wal usul, kan sering terulang-ulang. Kita baca berulang-ulang, insyaallah lama-lama akan paham. Kemudian yang ketiga, orang kalau membaca kitab ibadah mata kita melihat, kalau Allah melihat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi yang bingung, nggak pernah belajar nahwu sorof kok langsung disuruh baca kitab, yang bingung pertama wis tidak apa-apa, bingung aja dulu, yang penting ikut saja. Jangan gara-gara bingung tidak ikut, tidak apa-apa wis, pokoknya melok wis, pokoknya orang ngerti wis, pokoknya melok. Oke, hadir di majelis wis enak wis masuk kelompok ya wis insyaallah. Ya. Sampai kok saya tidak belajar nahwu sorof apa-apa wis. Yang penting wis bingung, tidak apa-apa. Jangan di aku wis, pokoknya jangan aku dulu wis, bingung kok ngaku, terlalu jujur. Saya bisa dibahas. Mudah-mudahan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.